Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar evaluasi, penilaian, dan pengukuran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, saya ingin memberi sebuah pertanyaan, ya, mengajukan sebuah pertanyaan. Ya. Yang pertama ke Mbak Nazila. Ya. Semisal saya Ahmad hasil ujiannya benar 70, salah 30. Itu dan dapat nilai 70 ya. Apakah dan dapat nilai 70 ya tadi ya. Terus apakah itu termasuk pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Penilaian. Terus Mbak Nazila, Mbak Nafa ya, Mbak Nafa. Tadi Ahmad dapat nilai 70 ya. Ya. Ahmad dinyatakan tidak lulus pada materi itu. Itu termasuk evaluasi, penilaian, atau pengukuran? Evaluasi. Sekarang Mbak Naila. Ya. Dari setelah Ahmad dapat nilai 70 dinyatakan tidak lulus, ada tindak lanjut bagi si Ahmad, karena si Ahmad ini masuk kategori tidak memenuhi kriteria. Itu termasuk evaluasi, penilaian, atau pengukuran? Pengukuran ya. Baik ya. Jadi ketiganya ini jawabannya masih kurang tepat ya. Hanya kuali aja, kuali ya. Saya jelaskan dulu ya. Ahmad dapat nilai 70. Ya. Benar 7, salah 3. Itu namanya pengukuran, ya kan? Karena pengukuran itu harus berupa angka, ya. Itu kan ya? Karena definisi pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pemberian angka terhadap aspek atau karakteristik tertentu dari peserta didik. Paham ya? Terus yang kedua, penilaian. Ya. Tadi jawabnya evaluasi ya. Ya. Ahmad dinyatakan tidak tuntas pada materi itu karena dapat nilai 70. Kata kalimat tidak tuntas itu berarti sebuah penilaian. Karena penilaian itu memaknai sebuah hasil dari pengukuran. Ahmad dapat 70 berarti dia tidak tuntas. Kalau dapat di atas 70 berarti tuntas. Ya, itu namanya penilaian. Jadi beda ya penilaian dan pengukuran. Terus tadi pertanyaan yang terakhir, ya itu jawabannya evaluasi. Ya karena keseluruhan dari proses pengukuran dan penilaian serta tindak lanjut itu namanya proses evaluasi. Ya. Ini ya penilaian, menafsirkan atau mendeskripsikan data dari hasil pengukuran. Ya. Melihat kualitas performa peserta didik. Karena Ahmad itu dapat 70 dan standarnya itu 75, berarti bisa dimaknai sebagai Ahmad itu tidak tuntas dalam hal
nilainya, atau si Ahmad ini kurang menguasai materi atau kurang paham terkait materi itu. Ya. Contohnya, skor Ahmad 80 berada di atas kriteria pencapaian tujuan KKM atau KKTP, yang artinya Ahmad dinilai sangat memahami. Ini hanya contoh saja ya. Skor 80 ini adalah hasil dari pengukuran dan sangat memahami. Ahmad dinilai sangat memahami. Ini adalah proses penilaian. Ya, memanai dari hasil skor tadi. Ya. Beda dengan pengukuran. Kalau pengukuran bertanya berapa skor Ahmad, itu namanya pengukuran. Ya, karena jawabannya pasti berupa angka, berupa kuantitas. Ya. Beda dengan apakah Ahmad itu sangat memahami bab toharoh misalkan. Apakah Ahmad itu paham bab toharoh? Itu berarti pertanyaan tentang penilaian. Ya. Alat penilaiannya, ini ada rubrik penilaian, terus portofolio siswa, jurnal refleksi akhlak, laporan observasi perilaku, deskripsi naratif perkembangan spiritual peserta didik. Ini alat yang digunakan untuk, atau dokumen yang digunakan untuk melakukan penilaian. Ya. Dan selanjutnya evaluasi. Ya. Evaluasi adalah puncak dari kegiatan pengukuran dan penilaian serta tindak lanjutnya. Ya. Atau pengambilan keputusan. Ini adalah tahap akhir. Ya. Definisi evaluasi adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penafsiran data dari hasil pengukuran dan penilaian untuk membuat keputusan atau kebijakan pengajaran selanjutnya. Ya. Dari hasil pengukuran dan penilaian nanti akan disimpulkan Ahmad ini apakah harus naik kelas atau tetap tinggal di kelas yang sama, atau lulus atau tidak. Itu kan hasil dari evaluasi. Contoh, berdasarkan data bahwa 90% peserta didik dapat mendapatkan nilai yang sangat memahami. Ya. Ini dari hasil penilaian ya, pada materi toharoh. Sangat memahami materi toharoh ini adalah penilaian, ya kan? Yang digunakan sangat efektif dan layak dipertahankan. Namun perlu ditambahkan pengayaan dan pada aspek praktik langsung ibadah wudhu dan tayamum. Guru mengevaluasi demonstrasi ini adalah proses evaluasi. Ya. Jadi mengambil kesimpulan dari kedua proses tadi. Ya. Selanjutnya ada 3 dimensi evaluasi, yaitu evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi program. Ya. Evaluasi proses menilai efektivitas metode, media, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru saat kegiatan belajar. Evaluasi ini menilai pada proses kegiatan belajar mengajar, apakah saya itu sudah berhasil dalam menerapkan model pembelajaran di kelas ini atau belum. Indikatornya apa? Ya dari hasil tadi, dari hasil pengukuran dan hasil penilaian. Ya. Dan ada evaluasi hasil, mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik tercapai. Ya. Jadi evaluasi hasil untuk mengukur ketercapaian dalam hal kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Ya. Tujuan dari materi evaluasi ini adalah bagaimana guru itu nanti bisa mengukur dan menilai
dan melakukan evaluasi kepada siswanya dengan baik dan objektif. Ya. Pengukuran dan penilaian itu harus objektif, ya. Tidak boleh subjektif. Ya. Misalkan hanya karena Nafa ini adalah tetangga saya, jadi Nafa ini saya beri nilai bagus. Padahal secara muatan materi Nafa belum memahami, ya. Ataupun sebaliknya, Mas Rajif sangat memahami materi, tapi karena hanya saja dia bukan tetangga saya, ya, dia saya beri nilai yang rendah dibanding Nafa. Itu contoh penilaian yang tidak objektif. Ya. Oh ya, dari materi yang saya sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan. Apa hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketiga aspek ini sangat berkaitan. Bahkan kebanyakan orang masih menyamakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ya. Padahal ketiga ini berbeda, tapi saling keterkaitan. Ya. Ini contohnya. Pengukuran adalah hasil angka atau menghasilkan angka atau skor yang objektif. Dari hasil ujian, si A ini dapat nilai berapa, benar berapa, salah berapa, dapat nilai berapa. Itu pengukuran. Setelah melalui pengukuran, ada penafsiran dari angka tadi. Ya. Ya. Karena misalkan si A ini dapat 70 atau dapat 50, bisa dimanai atau ditafsirkan bahwa si A ini nilainya belum memenuhi standar KKM, ya. Dan si A ini berarti belum paham atau belum paham penuh terkait materi yang saya sampaikan tadi, ya. Dan dari hasil deskripsi tadi menghasilkan suatu keputusan yang dinamakan evaluasi, ya. Keputusan atau kebijakan pembelajaran. Apakah si Ahmad ini remedi atau tidak, ya, dari nilai 70 tadi, atau naik kelas atau tidak, lulus atau tidak, itu adalah hasil dari proses evaluasi. Itu saja dari saya. Sebelum menutup materi pada pagi hari ini, saya akan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tadi. Tidak ada, ya. Kesimpulan tadi adalah, ya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu adalah tiga aspek yang saling berkaitan, berbeda tapi saling keterkaitan, ya kan? Ya. Jadi hasil pengukuran ditafsirkan melalui proses penilaian, dan hasil penilaian nanti diambil keputusan atau kebijakan atau feedback atau follow up, ya, atau tindak lanjut itu melalui proses evaluasi itu, nggih. Jadi itu tadi materi tentang konsep evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri materi pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.